Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Solihah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Video ini merupakan video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa? Kita harus ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, numerasi, dan lain-lain. Pasti beda kan setiap anak? Nah, di sini diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman dan senang saat belajar di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan baik. Bagaimana cara untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru terlebih dahulu harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua adalah minat belajar murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yaitu apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Kemudian, guru juga melihat kapasitas murid dalam mempelajarinya. Untuk itu, hal ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek yang kedua adalah minat belajar murid, yaitu kecenderungan murid terhadap sesuatu. Penyesuaian pembelajaran dengan minat murid akan memberikan motivasi lebih kepada murid. Karena minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid, yang merupakan cara yang dianggap murid paling baik bagi dirinya untuk belajar, yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuknya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, guru juga dapat mereview dan merefleksi praktik pembelajaran. Yang keempat, bisa sharing informasi dengan guru murid di kelas sebelumnya.
Yang kelima, menganalisis rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dalam pelaksanaannya ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Pada diferensiasi proses, ada kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Guru dapat menerapkan 3 proses penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dan digunakan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah assessment of learning, yakni penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam proses penilaian. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya adalah keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan keterkaitan antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap murid. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Ketika seorang guru penggerak mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak dan mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya dengan keunikan masing-masing yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian tadi video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.